Jangan lupa tekan tanda like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar video-video terbaru dapat kamu saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita membahas soal Olimpiade Bahasa Arab kategori 9. Jadi langsung saja menuju ke soalnya. Soal yang pertama, Ali, kaifa haluk? Sulaiman, bi khairin walhamdulillah. Titik. Ali, kemudian Salman menjawab, baiti fi syari Ahmad Yani raqmu tis'ah. Jadi kaifa haluk? Ditanya sama Ali kepada Sulaiman, bagaimana kabarmu? Sulaiman menjawab, bi khairin walhamdulillah. Kemudian Ali menanyakan kepada Sulaiman, kemudian yang titik, kemudian Sulaiman menjawab, rumah saya di Jalan Ahmad Yani. Jadi bisa ditebak kalau misalnya jawabannya rumah saya di Jalan Ahmad Yani, kira-kira pertanyaan yang cocok apa? Soal yang jawaban yang pertama, aina baituka ya Sulaiman? Kemudian Ali menanyakan kepada Sulaiman, di mana rumahmu wahai Sulaiman? Sulaiman menjawab, rumah saya di Jalan Ahmad Yani nomor 9. Lagi langsung kemudian yang B-nya, ma raqmu hatifika ya Sulaiman? Berapa nomor HP-mu wahai Sulaiman? Kurang cocok. Yang C, ma raqmu baiti ya Sulaiman? Berapa nomor rumah saya wahai Sulaiman? Masa dia tanya nomor rumah sendiri? Kemudian yang D-nya, aina sayyaratuka ya Sulaiman? Di mana mobilmu wahai Sulaiman? Kemudian yang E-nya, aina baiti ya Sulaiman? Di mana rumah saya wahai Sulaiman? Masa Sulaiman menjawab rumah saya, berarti Ali menanyakan rumah kamu. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1A, aina baituka ya Sulaiman? Di mana rumahmu ya Sulaiman? Sulaiman menjawab rumah saya di Jalan Ahmad Yani nomor 9. Kita lanjut ke nomor 2. Ibrahim, ana Ibrahim titik. Waman anta? Kemudian dan siapa kamu? Saya Ibrahim titik. Siapa kamu? Kemudian Hasan menjawab, ana Hasan wa ana tilmidun aidan. Saya Hasan dan saya juga seorang siswa. Berarti saya juga seorang siswa, otomatis pertanyaannya ataupun pernyataannya itu adalah siswa juga. Berarti yang cocok, ana Ibrahim mengatakan ana Ibrahim, ana tilmizun. Mana jawaban ana tilmizun? Iaitu C. Hasan menjawab, ana Hasan, saya Hasan, wa ana tilmizun aydan, dan saya juga siswa. Berarti sama-sama siswa. Jawaban yang benar adalah C. Kita balik ke soal nomor 3. Yusuf titik. Umar, zalika sayyidu Farid huwa tabibun mahirun. Yusuf titik menanyakan, Umar menjawab, itu adalah Pak Farid. Dia merupakan seorang dokter yang pandai. Berarti untuk mengatakan dia siapa dia, berarti Yusuf mengatakan siapa dia. Umar menjawab dia adalah Pak Farid. Berarti seorang laki-laki. Siapa seorang laki-laki itu? Jadi jawaban yang tepat adalah manzalika. Siapa itu laki-laki? Umar menjawab itu laki-laki adalah Pak Farid. Dia seorang dokter yang pandai. Jadi jelas ya. Kemudian soal nomor 4. Ahmad, ya Hilman titik fil mustaqbal. Hilman menjawab, amali fil mustaqbal. Cita-cita saya untuk ke depan, uridu an akuna tabiban ya Ahmad. Saya ingin menjadi seorang dokter ya Ahmad. Berarti si Hilman cita-citanya ingin menjadi seorang dokter. Berarti jelas
soal daripada Ahmad, iaitu ya Hilman, ma amaluka fil mustaqbal. Dijawab Hilman, amali. Amaluka tanyanya, jawabnya amali. Berarti jawaban yang jelas adalah B, ma amaluka. Jadi soal selanjutnya iaitu soal nomor 5. Seorang ibu, wa madza sataf'alina fi hadzal yawm ya Fatimah? Dan apa yang akan engkau lakukan fi hadzal yawm, pada hari ini wahai Fatimah? Kemudian Fatimah menjawab titik-titik ghurfatan naumi, kamar tidur. Jawaban nomor A, sayaknusu. Ibu menanya apa yang akan kamu lakukan? Fatimah menjawab dia akan menyapu. Tidak sesuai. Kemudian Fatimah menjawab sa'aqra'u ghurfatan naumi, saya akan membaca kamar tidur. Juga tidak sesuai. Kemudian sa'aknusu ghurfatan naumi, saya akan menyapu kamar tidur. Jadi cocok. Dibanding dengan jawaban lain, berarti jawaban C untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Rashid, limadha tuhibbu Indonesia? Rashid menanyakan kepada Hakim, kenapa engkau wahai Hakim mencintai Indonesia? Hakim menjawab, lianna titik-titik wahia baldatun jamilatun, dan dia merupakan negara ataupun negara yang indah. Fihal katsiru minal manadhiri, di dalamnya Indonesia itu maksudnya banyak pemandangan-pemandangan yang indah, manadhiril jamilah, wal mawaqi'is siyahiyah, dan tempat-tempat situs-situs ataupun tempat-tempat wisata, wal mawaqi'it tarikhiyah, dan situs-situs bersejarah fi Indonesia, di Indonesia. Kita lihat jawaban yang sesuai. Kenapa engkau mencintai Indonesia wahai Hakim? Jawab Hakim, lianna, karena nomor A, Indonesia ba'idatun anil bahri, Indonesia jauh dari laut. Nomor B, Indonesia qaribatun min baiti, karena Indonesia dekat dengan rumah saya. Yang C, Indonesia ba'idatun an baiti, Indonesia jauh dari rumah saya. Yang D, Indonesia kharijal bilad, karena Indonesia merupakan terletak di luar negeri. Indonesia watanil habib, karena Indonesia merupakan bangsa ataupun tanah airku yang kucinta. Jadi ini soal kebangsaan, soal hubbul watan, lianna Indonesia watanil habib, karena Indonesia merupakan negara tercintaku. Wahia baldatun jamilatun, dan Indonesia merupakan negara yang indah. Bihal katsirul minal manawiril jamilah, di Indonesia itu banyak pemandangan indah dan seterusnya. Berarti jawaban yang nomor 6 adalah Indonesia, lianna Indonesia watani al-habib, karena Indonesia merupakan negara tercintaku. Nomor 7. Ismi Hasan, ana tilmidun fil madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Saya adalah seorang siswa fil madrasah ibtidaiyah islamiyah al-hukumiyah, di sekolah dasar. Al-madrasah fi syari' Soekarno, sekolah terletak di Jalan Soekarno, rakmu 10, nomor 10. Hadza baiti, dan ini adalah rumah saya. Baiti fi syari' Soekarno rakmu 3, rumah saya terletak di Jalan Soekarno, nomor 3. Berarti sekolah terletak di Jalan Soekarno juga, nomor 10. Sedangkan rumah daripada Hasan, Jalan Soekarno juga, tetapi nomor 3. Kita lihat jawaban yang sesuai. Yang A, baiti wara'al madrasah, rumah saya di belakang sekolah. B, baiti ba'idun 'anil madrasah, rumah saya jauh dari sekolah. Yang C, baiti amamal madrasah, rumah saya terletak di depan sekolah. Yang D, baiti qaribun minal madrasah, rumah saya berdekat dengan sekolah. D, baiti wara'al masjid, rumah saya di belakang masjid. Jadi jawaban yang sesuai, kalau dilihat dari jalan, sama-sama jalan yang sama tetapi nomor berbeda, berarti rumah si Hasan berdekatan dengan sekolahnya. Baiti qaribum minal madrasah, rumah saya dekat dengan sekolah. Jawabannya adalah D.
Kita lanjut soal nomor 8. Ismi Umar, ana tilmidun. Nama saya adalah Umar. Saya adalah seorang siswa. Wa hazihi Zainab, hiya tilmidatun. Dan ini adalah Zainab, dia seorang siswi. Hadza Sayyid Farid, ini adalah Pak Farid. Titik-titik, huwa yu'allimu fi madrasatina. Dia seorang guru ataupun mengajar. Dia mengajar. Berarti jelas kalau dia adalah seorang guru. Karena mengajar. Seorang guru mudarrisun. Jawaban yang benar adalah A. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Kita lanjut dengan soal 9. Ismi Khalid, ana tilmidun, wa hadha abi ismuhu Sulaiman. Nama saya Khalid, saya adalah seorang siswa. Wa hadha abi, dan ini adalah ayah saya. Nama beliau adalah Sulaiman. Huwa syurtiyun, dia adalah seorang polisi. Wa hadhi ummi, dan ini adalah ibu saya. Nama beliau ismuha Aminah. Hiya mudarrisatun, dia adalah seorang guru. Kemudian wa titik-titik ismuhu Husain, huwa abu abi. Titik-titik, nama beliau adalah Husain. Beliau adalah abu abi, ayah dari bapak saya. Berarti kalau ayah dari bapak adalah kakek. Kakek dalam bahasa Arab namanya jaddun. Kita lihat jawabannya. Wa hadza jaddi, dan ini adalah kakek saya. Ismuhu Husain, nama beliau adalah Husain. Huwa abu abi, beliau adalah kakek saya. Nomor 10. Indonesia hiya biladi wa watani. Indonesia merupakan negara dan bangsa dan negaraku. Fi Indonesia mawaqi'u tarikhiyah. Di Indonesia terdapat situs-situs bersejarah, wa manadhiru jamilah, dan pemandangan yang indah, mislu Burji Monas, seperti Monas, wa huwa nusbun tazkariyun wataniyun, dan dia merupakan lambang dari negara Indonesia. Aina yaqa'u Burju Monas, di mana letak Monas tersebut? Monas jelas letak di Jakarta Pusat ataupun di tengah-tengah Jakarta. Kita jawabannya wasatun fi wasati Jakarta, di tengah Jakarta. Jadi jawabannya adalah nomor 10A. Kita beralih ke soal ke-11. Hadza jismi, ini adalah badan saya ataupun ini adalah badan saya. Li jismun salimun wa qawiyun, saya mempunyai badan yang sehat dan kuat. Fihi ra'sun wa badanun, badan saya terdiri dari kepala dan badan. Fir ra'si, di kepalaku. Di kepala ada apa saja di kepala? Ada muka, ada rambut, yadun wa khadun, ada tangan dan pipi. Ini tangan, pipi okey, ada di kepala, tapi tangan tidak. Okey, langsung kita cari jawaban. Wajhun wa sya'run, ada wajah dan rambut. Okey, kita beralih ke soal ke-12. Ahmad, ana talibun fil madrasah al-ibtidaiyah. Saya merupakan siswa ataupun pelajar di SD. Wa hadza abi, dan ini adalah ayah saya. Sayyid titik-titik Sayyid Sulaiman. Huwa mudarrisul lughah al-arabiyyah fil madrasah al-mutawassithah. Dia adalah seorang guru bahasa Arab di sekolah menengah. Jadi ingin memperkenalkan Sayyid Salman. Sayyid Salman wa hadza abi, dan ini ada ayah saya. Dan beliau dalam bahasa Arabnya ataupun dia huwa, maka yang cocok adalah ismuhu. Jadi jawabannya adalah A, ismuhu. Kita lanjut ke soal nomor 13. Al-Ustadzah ayyuhat talabah, hadzal yawm sanazhabu ila hadiqatil hayawanat. Ustazah mengatakan kepada siswa-siswanya, ayyuhat talabah, wahai siswaku, hadzal yawm, hari ini, sanazhabu ila hadiqatil hayawan, kita akan pergi ke kebun binatang. Ahmad berkata, ana musta'idun ya ustazah, saya sangat siap wahai ustazah. Kemudian Fatimah, wa ana titik-titik ayadhan ya ustazah, dan saya juga. Berarti kalau misalnya tadi Ahmad mengatakan saya musta'idun, saya sudah siap, berarti si Fatimah kalau pakai adzan juga berarti juga siap. Kalau untuk muzakkar musta'idun, maka muannasnya musta'iddatun. Jawaban nomor 13 adalah B, musta'iddatun.
Soal nomor 15, Ali, madza fi titik-titik. Sulaiman menjawab, fiha airakah wa mindadah. Di dalamnya ada sofa, kemudian juga ada meja. Alal mindadati zahriyatun. Di atas meja itu ada bunga ataupun vas bunga. Wa fawqal mindadati, dan di atas di atas meja ada bergantungan di atapnya itu ada misbahun, ada lampu. Jadi ciri-ciri ini adalah ada sofa, kemudian ada meja, di atas meja ada vas bunga. Berarti jelas ini adalah ghurfatil istiqbali ataupun ruang tamu. Untuk Fatimah. Okey, selanjutnya ke soal 15. Yaqra'u talamidul kutuba fil maktabati. Siswa-siswa membaca buku-buku di pustaka. Wa yumkinu lizira'iril maktabati isti'aratul kutubi min aminil maktabati muddata usbu'in kamil. Dan diperbolehkan atau dimungkinkan dan kemungkinan mereka mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku-buku dari penjaga pustaka muddata usbu'in kamilin. Jadi mereka dipersilakan untuk meminjam buku selama satu minggu sempurna, artinya 7 hari pas. Wajibu ala man yasta'ir, dan wajib kepada peminjam, siapa saja yang meminjam buku, titik-titik kitaban ilal maktabati, buku ke pustaka, fil muddatil lati haddadaha, sesuai dengan masa yang sudah dibatasi, iaitu seminggu, lahu aminul maktabah, kepada penjaga ataupun petugas kantin. Berarti mayasta'iru, siapa yang meminjamkan untuk mengembalikan buku tersebut. Mengembalikan ada ya'udu ayyu'idahu. Jadi langsung kita cari jawabannya. Ayyu'idahu, mengembalikan buku tersebut ke pustaka selama masa yang sudah ditentukan atau yang dibatasi, iaitu 7 hari. Maka jawabannya adalah ayyu'idahu. Jadi wajib mengembalikannya. Kemudian soal ke-16. Andi, ya sayyidi, hadha qamusul lughah al-arabiyyah. Hal yumkinu lana ista'aratu hadzal kitab? Pak, ini ada kamus bahasa Arab. Apakah kami boleh meminjam kamus ataupun buku ini? Aminul maktabah, kemudian penjaga pustaka menjawab, titik-titik, hadzal kitabu laisa lil i'arati. Titik-titik, ini bukan buku untuk dipinjam. Yajuzu lanal qira'ah minhu fil maktabah, tetapi bisa untuk dibaca saja di pustaka, tidak boleh untuk dipinjam. Berarti aminul maktabah menjawab dengan meminta maaf, ma'dziratan. Oh, mohon maaf, ma'dziratan, mohon maaf. Ini bukan buku untuk dipinjamkan, tetapi ini buku ini hanya boleh dibaca di pustaka. Jadi selain daripada afwan, itu ada kata untuk meminta maaf, artinya memohon maaf kerana buku tidak bisa dibawa pulang, ma'ziratan. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal 17. Salman, ana jau'an wa 'atshan, saya lapar dan haus. Uridu ba'd ta'am wa syarab saya ingin beberapa makanan dan minuman. Al-bai'ah, penjual, madza turid, apakah yang engkau mau? Titik-titik. Salman menjawab, uridu ruzzan wa samakan wa salatan. Saya menginginkan nasi, ikan, salad. Saya menginginkan nasi, ikan dan salad. Berarti kalau ini adalah ciri-ciri daripada makanan. Madza turidu minat ta'am? Makanan apa saja yang engkau keinginkan? Jadi langsung saja jawabannya adalah C. Madza turidu minat ta'am? Makanan apa saja yang engkau mau? Kemudian Salman menjawab, nasi, ikan dan salad. Soal 18. Masmu udwil jismil ladzi lin-nadhri. Apa nama
anggota badan ataupun anggota indera allazi linnadhri, yang digunakan untuk melihat. Jadi semua tahu untuk melihat itu adalah mata, mata ainun, jawabannya adalah A. Langsung saja nanti jawaban ini bisa kita cari sendiri, uzunun, telinga, sadrun, dada dan seterusnya untuk karena waktu. Lanjut saja kita beralih ke soal 19. Masmu'u bil jismi alladhi lil akli wasyarbi wa li qira'atil Qur'an aw li dzikrillah. Apa nama anggota indera alladhi lil akli, yang digunakan untuk makan, wasyarbi untuk minum, wa li qira'atil Qur'an dan untuk membaca Al-Quran, atau lidzikrillah ataupun untuk berzikir kepada Allah. Jadi jelas itu adalah mulut dalam bahasa Arab famon. Jadi jawabannya adalah D, nomor 19. Nomor 20, next kita lanjut. Hadhihi ukhti ismuha Zainab. Ini adalah saudara perempuan saya, nama dia adalah Zainab. Hiya titik-titik nasyiyatatun. Hiya tazhabu ilal mustashfa kulla yawmin illa yawmal ahadi. Dia selalu pergi ke rumah sakit kecuali hari Ahad, ataupun hari libur, itu hari Ahad. Berarti untuk apa kalau misalnya seseorang itu kegiatannya selalu di rumah sakit, berarti bisa ditebak dia adalah seorang dokter ataupun perawat. Jadi si Zainab ini seorang dokter dan perawat, muhandisatun, insinyur, bukan, tajirah, seorang pedagang, mudarrisah, seorang guru, tabibah, ini tabibah artinya dokter, syurtiyah, seorang polisi. Jadi jawabannya adalah D, nomor 20 dia tabibah. Hiya tabibatun nasyitatun, dia adalah seorang dokter yang rajin. Kita lanjut next 21, al-ustadzah. انظروا أيها الطلبة، هذا فيل كبير وهذا حصان وذلك أسد وجمل. Perhatikan wahai anak-anakku ataupun siswaku, hadza filun kabirun, ini adalah gajah yang besar, wa hadza hisanun, dan ini adalah kuda, wa dzalika asadun, dan itu adalah singa, wa jamalun, dan unta, wa dzalika ta'irun fil qafas, dan itu adalah burung-burung di sangkar, wa qirdun 'ala syajarah, dan monyet ataupun kera di pohon, wa tilka zarafatun tawilatun, dan itu adalah jerapah yang panjang lehernya, ya. Wa tilka zarafatun tawilatun, itu adalah jerapah yang panjang. Al-an nahnu nadrusu fi, sekarang kita belajar di, jadi yang disebutkan tadi adalah nama-nama binatang. Berarti nama binatang itu terdapat di taman binatang ataupun hadiqatu fi hadiqatil hayawanat, di kebun binatang. Jadi 21 jawabannya adalah A. Okey, soal 22. Ali wa madza fi titik-titik, dan apa yang ada di titik-titik. Sulaiman menjawab, di dalamnya ada kursi, wa maktabun, ada kursi, ada meja, wa rafun, dan rak buku, alal maktabi qalamun wa daftarun, dan di atas meja itu ada pulpen dan buku catatan, wa fir rafi kutubun wa majallatun, dan di rak itu ada buku-buku dan majalah-majalah. Jadi jelas ini merupakan ciri-ciri dari ruang belajar. Kita cek ruang belajar ghurfatil mudzakarati. Jadi nomor 22 jawabannya adalah B. Soal 23. Hadza titik-titik huwa jamilun wa nadhifun fihi ghurafun katsiratun minha ghurfatul istiqbali wa ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakarati wal hammam wal matbakh. Jadi di dalamnya itu ada ruang yang banyak, ada ruang tamu, ada ruang ruang atau kamar tidur, ada kamar ataupun ruang belajar, ada kamar mandi, ada dapur. Berarti ini ciri-ciri dari rumah. Jadi jelas hadza baiti. Jadi ini adalah rumah saya. Wa jamilun wa nadhifun, rumah saya itu cantik, bagus, dan bersih. Di dalamnya terdapat beberapa ruang ataupun banyak ruang-ruangan. Di antaranya ada ruang tamu, ruang tidur, dan seterusnya.
Soal 24, hadza ma'malun, ini adalah laboratorium, laboratorium apa? Fihi makatibun wa karasiyun, di dalamnya itu ada meja-meja dan kursi-kursi. Wa ala kulli maktabin syashah, dan di atas setiap meja itu sudah ada monitor. Walau hatu mafatiha, dan ada papan ketik ataupun keyboard. Wa fa'ratun muharrakal mu'assar. Fa'ratun ini tikus, dalam bahasa Inggrisnya mouse. Ada mouse. Wasamma'ah, earphone atau untuk alat mendengar. Wahdatun nizam, sistem. Watabi'ah, dan printer. Jadi jelas ini merupakan lab dari komputer. Komputer dalam bahasa Arabnya al-hasub. Hadza ma'malul hasub. Jawabannya adalah A. Soal 25. Fi madrasati kabirun, di sekolah saya besar. Fihi ta'amun wa syarabun mutanawwi'ah, di dalamnya ada makanan dan minuman yang bermacam-macam. Wa kadzalika ba'dul fawakih, dan begitu juga ada buah-buahan. Faminal at'imatil mawjuda, dan di antara makanan yang terdapat di situ ada arus, ada nasi, wassamak, ada ikan, wal baydu, ada telur, wad dajaja, ada ayam, wal khubzu, dan ada roti, wa ghairu dzalika, dan selainnya. Jadi di sekolah itu ada sebuah tempat, itu terdiri dari makanan-makanan dari buah-buahan, minuman. Berarti itu jelas maksafun ataupun kantin. Jadi 25 jawabannya adalah A.